Tuhan berbicara langsung kepada kita dan berkata, mintalah kepadaku apa yang kau minta. Tapi satu, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir aku mau disembuhkan, bisa aja. Mungkin kita berpikir satu lagi, jawaban dalam hati kita, aku mau ekonomiku lebih diberkati Tuhan. Bisa-bisa saja Bapak Ibu. Aku mau harga sawit jadi 3.500. Bisa saja, kan? Mungkin kita bilang, aduh, kenapa harus satu? Kenapa tidak 3? Kan gitu ya. Kenapa hanya 1? Harusnya 3, kan? Tapi Tuhan mau, Tuhan tanya. Nah, saya katakan tadi, andai kata malam ini Tuhan langsung ngomong dengan kita, tidaklah satu hal yang kau butuhkan malam ini. Nah, Bapak Ibu, sama seperti katakan tadi, kita bilang, aduh, karena saking rumitnya cara berpikir saya, itulah dulu dipulihkan. Bisa saja, ya kan? Nah, tetapi kita belajar dari ayat ini, Bapak Ibu, pengalaman Daud. Belajar dari ayat ini, satu hal adalah meminta kepada Tuhan. Daud tidak minta 3, Daud tidak minta 7, tapi Daud berkata lewat firman Tuhan, satu hal telah kuminta. Oh, luar biasa. Satu hal yang dia minta dengan Tuhan. Dia tidak minta 2, dia tidak minta 3, dia tidak minta 10, tapi dia minta, dikatakan di ayat ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Iya kan? Luar biasa loh. Padahal kita minta berapa? Ya kan? Lebih daripada itu kan ya. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam hidup ini Bapak Ibu. Mengapa Daud hanya minta 1 dengan Tuhan? Kenapa tidak minta 2? Ada apa gerangan? Bukankah Daud perlu makan? Bukankah Daud perlu musuh ditaklukkan? Bukankah Daud perlu ekonominya lebih luar biasa? Semua perlu Bapak Ibu. Semua sangat perlu. Tapi Daud berkata, malam ini lewat firman Tuhan untuk kita, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Daud tidak minta yang banyak. Dia hanya satu hal yang perlu dalam hidupnya. Apa itu Bapak Ibu? Nah, ini yang perlu kita ayat amat ini Bapak Ibu. Nah, karena semuanya tidak butuhkan, tapi dia butuh Bapak Ibu. Dikatakan kepada kita malam ini dalam firman Tuhan, satu hal. Ayat ini begitu saya pulang kembali Bapak Ibu saya memiliki begitu. Waduh, memang iya betul juga. Ya kan? Kadang-kadang Bapak Ibu yang kita baca kemarin rasanya beda. Kita baca hari ini ada cara Tuhan lagi untuk membuka rahasianya. Kita baca lagi besok mungkin beda lagi cara Tuhan untuk memberikan kita pemahaman, pengertian tentang bagaimana sebenarnya tentang firman Tuhan. Padahal ayat ini gampang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Kan padahal ini sudah menjadi suatu puji-pujian yang favorit semua orang Bapak Ibu. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan buat kita, dikatakan kepada kita malam ini, supaya kita belajar. Supaya kita belajar. Mungkin kita bingung Bapak Ibu. Bingung. Harusnya nggak 1. Harusnya ya banyaklah, minimal 3. Supaya sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita inilah yang seringkali menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Kemauannya kita, bukan maunya Tuhan. Maunya kita ini seringkali menghalangi caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tak mungkin Bapak Ibu, tapi saya begitu. Hanya karena keinginan saya seringkali, ya kan? Tetapi ini yang perlu kita sadari dalam hidup kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sadari dalam hidup kita. Supaya kita belajar apa yang disampaikan oleh Daud lewat firman Tuhan. Itulah yang kuingini. Apa itu Bapak Ibu? Dia ingin memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Itu dia. Dia ingin memiliki Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam hidupku, itu bahasanya.
Jika Tuhan ada dalam hidupku, pasti aku mengalami ada ketenangan. Jika Tuhan ada dalam hidupku, pasti Tuhan memberikan aku kebahagiaan. Jika Tuhan ada di dalam hidupku, pasti aku diberkati Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam hidupku, pasti aku diberikan kesembuhan. Jika Tuhan ada dalam hidupku, pasti aku diberikan Tuhan hikmat. Jika Tuhan ada dalam hidupku, pasti aku dimampukan Tuhan untuk menghadapi, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi ada banyak hal, Bapak Ibu, ada banyak hal. Itu dia. Jadi Daud sungguh mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak minta yang lain dengan Tuhan, tapi dia minta kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ketika ada Tuhan di dalam hidupnya, dia diberikan kekuatan, dia diberikan kuasa, dia diberikan kemenangan, dia diberikan sukacita, dia diberikan damai sejahtera dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang perlu coba buka Filipi apa ayat 7. Kita buka dulu Filipi apa ayat 7. Ya, yang dapat juga dibaca Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Iya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iya, Daud minta. Sebenarnya Daud mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, banyak tantangan, banyak. Tapi yang dia minta kepada Tuhan itu, dia rindu Tuhan ada. Ketika ada Tuhan di dalam hidupnya, maka damai sejahtera Tuhan akan ada di dalam hidupnya. Ketenangan ada di dalam hidupnya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, ya kan? Sama halnya dengan kita. Kita diajak Bapak Ibu malam ini. Saya tidak berkata bahwa tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Maaf Bapak Ibu, tapi ini pengalaman Daud. Pengalaman Daud. Dia merindukan Tuhan, maka dikatakan satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang bunyi. Apa itu? Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia tidak minta banyak-banyak. Ketika Tuhan tawarkan kepada Salomo, Salomo tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta yang lain-lain, tapi yang dia minta kepada Tuhan hanya satu, apa? Hikmat untuk mengatasi segalanya. Cobalah, kenapa enggak harta kemewahan di hidupnya? Kan dia pikir kalau Tuhan sudah kasih itu dengan dia, tentu segalanya kan Tuhan pasti akan tolong. Demikian juga Daud ketika dia menghadapi musuh, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Tapi justru disitulah ketika dia minta ada di dalam hidupnya Tuhan, disitulah dia melihat, maka kuliah bisa dikalahkan. Kuliah bisa dikalahkan, musuhnya bisa dikalahkan. Dia memiliki kekuatan baru, dia memiliki pengetahuan dari Tuhan, dia memiliki kuasa dari Tuhan, dia memiliki hikmat dari Tuhan. Itu dia. Begitu ya Bapak ya. Saya untuk minta sama saya malu. Saya nggak berani minta untuk saya. Memang begitu. Justru Bapak, untuk minta untuk saya, untuk gereja ini saya malu dari luar. Malu saya nggak pede. Tapi untuk orang lain saya berani. Saya bilang buat ke sini. Kalau kau sudah kirim, WA dengan saya akan hubungi. Begitu Pak? Iya. 1 bulan berjalan, belum ada realisasi, belum ada respon. Dia tanya saya, Pak, saya bilang sabar, nggak seperti yang kita pikirkan, nggak seperti makan cabai rawit. Untuk membantu kamu saya tidak mau. Tapi dengan demikian, tiba-tiba ada bapak-bapak. Dulu memang jemaat di situ, karena punya dua istri. Waktu itu
Saya tanya, nggak bisa sesuai dengan firman Tuhan. Mau diangkat semua nggak bisa. Karena dua istrinya. Sebenarnya yang kedua ini buruh haji. Tapi saya bilang apa pun ceritanya nggak bisa. Karena di pertama dia diberkati, yang kedua nggak bisa. Baik kali Bapak, iya baik, nggak. Tapi firman Tuhan nggak setuju, nggak ada di Alkitab kecuali meninggal. Begitu Bapak iya. Tiba-tiba Tuhan jangan mati. Dari aku 200 lembar sengnya, tapi hanya seng, akan gitu. Luar biasa, kan luar biasa Tuhan, kan gitu dia ya. Nah, luar biasa, dari aku 200 lembar seng, tapi hanya seng. Saya bilang, itulah cara enggak. Dan tidak minta kekuatan Tuhan, tidak. Tapi yang diminta kepada Tuhan. Ada Tuhan dalam hidupnya. Dia merindukan Tuhan dalam hidupnya. Dia rindu Tuhan, itu bahasanya. Dia rindu Tuhan. Ketika dia rindu Tuhan, ada Tuhan dalam hidupnya, dia akan diberikan kekuatan. Dia akan disembuhkan Tuhan. Dia akan dipulihkan Tuhan. Dia akan diberikan damai. Dia akan diberikan kekuatan. Dia akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, karena itu malam ini firman Tuhan katakan kepada kita. Bukan lagi kepada Daud, tapi untuk kita malam ini firman Tuhan ingatkan kita supaya kita belajar, Bapak Ibu. Belajar. Iya, belajar. Daud sungguh merindukan Tuhan dalam hidupnya. Begitu Daud merindukan Tuhan dalam hidupnya, disitulah Tuhan hadir. Wow, luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan sungguh sangat baik dalam hidupnya. Karena itu malam ini supaya kita tetap mengundang Tuhan. Kita izinkan ada Tuhan dalam hidup kita. Kita buka Mazmur 11 ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya dikatakan tadi bahwa Tuhan ada di surga. Artinya kita membuat jadi firman Tuhan itu menjadi cerminan dalam hidup kita. Ketika firman itu menjadi cerminan dalam hidup kita, kita akan mengerti, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita akan tahu caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka dikatakan Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Jadi artinya ketika firman itu menjadi cerminan dalam hidup kita, kita akan mengerti, wow, bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu dia. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Daud mengatakan tidak banyak hal, tetapi satu hal itu saja keinginan, supaya dia betul-betul mengalami lawatan Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Daud ingin dan kerinduan ke dalam hubungan yang lebih karib, hubungan yang lebih dalam, hubungan yang lebih baik. Itu dia. Kata saya katakan ada cerminan. Cerminannya apa? Firman Tuhan. Saya telah meminta kepada Tuhan. Dia merindukan Tuhan dalam hidupnya. Kerinduan Tuhan dalam hidupnya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada dia di kemah-kemah perang asing. Lebih baik, ya kan? Satu hari di pelataran, hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu, hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud sungguh memikirkan bagaimana supaya Tuhan terus ada di dalam hidupnya. Tuhan terus memberikan dia kekuatan. Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Daud sungguh
kehadiran Tuhan, tanpa merindukan Tuhan, segalanya tidak akan bisa terjadi. Ketika Tuhan ada di dalam hidupnya, ketika dia merindukan Tuhan dalam hidupnya, ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, hubungannya semakin dekat dengan Tuhan. Ketika hubungannya semakin dekat dengan Tuhan, Daud menikmati damai sejahtera Tuhan. Daud menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Daud menikmati kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Daud sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Karena kuncinya demikian. Kuncinya demikian. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain.